Yo, welcome back. Kembali lagi di channel Atwa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Kaido disebut-sebut sebagai makhluk terkuat. Bahkan ketika pertama kali muncul, sang narator menyatakan jika bertarung satu lawan satu, si Kaido ini pasti akan menang. Ya, pernyataan itu sekilas terdengar melebih-lebihkan. Tapi ternyata setelah arc Wano ini berjalan, kita bisa melihat bahwa Kaido itu memang benar-benar kuat. Dan pernyataan sang narator jika pertarungan satu lawan satu Kaido pasti menang mulai terdengar masuk akal. Ya, di sini Mimin udah merangkum 7 alasan yang membuat Kaido akan menang jika duel satu lawan satu. Yang pertama adalah stamina yang enggak habis-habis. Stamina adalah salah satu faktor penting ketika menjalani sebuah pertarungan. Karena dengan stamina yang kuat, seseorang bisa bertarung dengan durasi waktu yang panjang. Lalu besar kemungkinan bahwa orang itu akan menang saat lawannya sudah kehabisan stamina. Nah, dalam arc Wano ini tentu kita sudah melihat bahwa stamina yang dimiliki Kaido sangat mantap. Dia bisa bertarung dengan banyak lawan sekaligus. Dimulai dengan pertarungan melawan Akazaya 9, kemudian melawan para supernova, hingga duel satu lawan satu dengan Monkey D. Luffy. Lalu yang terakhir, Kaido juga akan berduel lagi melawan Yamato. Jadi sampai di sini tentu kita sudah bisa melihat jika Kaido memiliki stamina yang sangat baik. Dan bukan tidak mungkin orang yang berduel dengannya akan kehabisan stamina terlebih dahulu. Kemudian dia akan dikalahkan. Selanjutnya yang kedua adalah memiliki power serangan yang besar. Iya, besar serangan Yonko Kaido tentu tak perlu diragukan lagi. Gebukan Kanabunya pernah membuat Gear 4 Luffy tumbang hanya dengan sekali serangan saja. Itu pun Kaido masih dalam wujud biasa, belum memasuki mode hybridnya. Lalu sampai di sini mungkin ada yang bertanya, mengapa ketika menggebuk Luffy dengan mode hybrid, Luffy malah enggak tumbang? Menurut Mimin sih jawabannya adalah karena ketika itu Luffy sudah mengaktifkan pertahanan Hausoku Haki-nya bersamaan dengan pemahaman yang dilihat Luffy ketika Kaido menggunakan Hausoku Haki di Kanabunya. Lalu selain ketika menyerang Luffy, serangan gabungan dengan Big Mom yang membuat 30 tulang Zoro patah pun bisa menjadi acuan betapa kuatnya serangan Yonko Kaido. Selanjutnya setelah kekuatan penyerangan, tentu pertahanan Kaido juga tak bisa dianggap remeh. Iya, sebelum terungkap tentang adanya Haki Ryuo, tubuh Kaido disebut sangat kuat sekali. Bahkan tak ada senjata dari angkatan laut yang mampu membuatnya terluka. Hingga Kaido pun gagal dieksekusi berulang kali. Lalu selama 20 tahun sebelum pertempuran di Onigashima ini, hanya Oden Kozuki saja yang bisa melukai tubuh Kaido. Iya, selanjutnya yang ketiga adalah kecepatan yang tinggi. Walaupun memiliki tubuh yang besar, Kaido ini ternyata memiliki kecepatan yang tinggi. Bahkan Luffy yang sudah punya kemampuan Ken Bunsoku untuk melihat sekilas bayangan masa depan, tak bisa menghindari serangan Kanabu Kaido dengan sempurna. Lalu ketika berubah menjadi mode hybrid, tentu kecepatan Kaido akan lebih meningkat lagi. Oke, selanjutnya selain stamina, kekuatan dan pertahanan serta kecepatan, Kaido juga ternyata memiliki kecerdasan yang cukup hebat. Iya, ternyata walaupun besar dan kuat, Kaido bukanlah gumpalan otot tanpa otak. Dia tidak asal tubruk dalam menyerang. Lalu Kaido juga cukup cerdas dengan menggunakan strategi mengumumkan kekalahan Luffy. Hal itu tentu akan membuat mental pasukan aliansi jadi turun. Rencana Kaido itu sih hampir berhasil ya, sebelum akhirnya Momonosuke juga mengumumkan sesuatu untuk kembali menaikkan mental pasukan aliansi. Selain itu, sepertinya Kaido juga memikirkan hal yang cukup rumit, seperti Joy Boy dan mungkin juga tentang abad kekosongan. Hal itu terlihat ketika Kaido mengatakan bahwa Luffy tak bisa menjadi Joy Boy. Ya, rasanya dengan kelima faktor ini saja, sosok Kaido bisa dikatakan sebagai orang yang komplit, sebagai seorang petarung. Tapi tunggu dulu, masih ada 2 faktor lagi yang membuat sosok Kaido ini semakin mengerikan. Yang keenam adalah memiliki wujud naga yang besar, karena kemampuan mythical Zuan ikan tipe naga Shiryu. Lalu berkat stamina-nya yang kuat, Kaido bisa berulang kali berubah ke mode naga, mode normal, dan juga bahkan mode hybridnya.
Ya, sepertinya orang yang berduel dengan Kaido akan cukup kesulitan ketika harus bertarung dengan Kaido saat Yonko itu mengubah-ubah wujudnya. Lalu faktor yang ketujuh adalah naga Kaido memiliki berbagai macam serangan elemen alam. Iya, selain besar dan kuat, tentu kita sudah tahu jika naga Kaido bisa mengeluarkan berbagai macam elemen serangan. Menurut perhitungan Mimin, naga Kaido bisa mengeluarkan 3 elemen. Pertama api, lalu angin, dan yang terakhir adalah petir. Ya, koreksi ya jika Mimin salah. Selanjutnya, dengan ketiga elemen serangan itu, rasanya siapapun yang menjadi lawan duel Kaido akan mengalami kesulitan ketika harus bertarung melawan wujud naga Kaido seorang diri. Dan Kaido akan jadi lebih merepotkan jika ternyata wujud hybridnya juga bisa mengeluarkan elemen-elemen tersebut serta mungkin bisa mengkombinasikannya. Wow, sampai di sini tentu kita bisa melihat bagaimana mengerikannya sosok Kaido ini. Bahkan Bang Oda juga pernah berkata bahwa dia masih kebingungan untuk memikirkan skema kekalahan Kaido. Karena ya memang karakter Kaido terlihat sangat overpower. Tentu jalan cerita tak akan menarik jika karakter se-overpower Kaido akan dikalahkan dengan cara yang remeh-temeh. Nah, selanjutnya kira-kira bagaimana cara Luffy bisa mengalahkan Kaido? Di sini sih Mimin gak bisa memberikan skema detail tentang cara Luffy untuk mengalahkan Yonko itu. Biar hal itu dipikirkan Bang Oda saja. Di sini Mimin cuma mau berbagi pemikiran tentang satu kelemahan Kaido yang mungkin bisa dimanfaatkan Luffy untuk mengalahkan makhluk terkuat itu. Hal tersebut adalah tekad, tujuan, dan semangat bertarung yang dimiliki oleh Kaido. Ketika pertama kali muncul, Kaido digambarkan pengen mati hingga mencoba terjun dari Pulau Langit. Lalu setelah gak mati-mati, Kaido menyatakan ingin membuat pertempuran yang sangat besar. Nah, selanjutnya ketika beraliansi dengan Big Mom, Kaido menyatakan ingin mengumpulkan senjata kuno dan mendapatkan One Piece. Iya, melihat tujuan Kaido ini rasanya cukup aneh. Di satu sisi Kaido ingin mati, tapi di sisi yang lain dia ingin mendapatkan One Piece. Namun berkat ucapan Kaido di chapter 1014 bahwa Luffy tak bisa menjadi Joy Boy, Mimin jadi kepikiran sesuatu, dan hal itu akan nyambung dengan tujuan Kaido selama ini. Dan menurut Mimin, tujuannya adalah ingin bertarung dengan Joy Boy dalam sebuah pertempuran yang besar. Dan mungkin menurut Kaido, salah satu cara untuk membangkitkan Joy Boy adalah dengan mendapatkan One Piece. Lalu ketika tekad dan semangat Luffy membuat Kapten Topi Jerami itu menjadi sosok Joy Boy, maka saat itulah Kaido akan dikalahkan. Iya, sampai di sini aja video sederhana ini. Semoga bisa menghibur nakama sekalian selagi chapter 1017 belum rilis. Oh iya, jika punya pendapat dan saran tentang pembahasan Mimin kali ini, silahkan nakama sekalian sampaikan di kolom komentar. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Yo!